Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih masih terus menyimak dan juga mendengarkan siaran-siaran kami. Semoga selalu memberikan inspirasi dan juga memberikan nilai-nilai positif bagi Anda semua. Senang sekali, saya Angga Aminuddin. Saat ini sedang berada di daerah Bogor, Ikhwan akhwat. Kalau pemirsa Rasil TV bisa melihat langsung gitu, di belakang saya ini ada buku-buku yang tertata rapih gitu ya. Saya ada di salah satu ruangan, yaitu ruangan perpustakaan di kediaman dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MSc, narasumber kita di acara Bincang Inspiratif di Jumat pekan ketiga setiap bulannya. Dan telah bersama saya Pak Rohmin Dahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Angga dan seluruh ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV di seluruh Nusantara. Pak Rohmin ngumpulin buku ini berapa tahun, Pak? Wow, praktis sejak saya kuliah di IPB ya. Dulu saya dapat beasiswa, alhamdulillah tuh ya. Dan sebagian dari beasiswa saya itu dicicil untuk membeli buku ya. Dan tradisi membeli buku sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai hayat di kandung badan saya gitu ya. Karena memang subhanallah, Islam sebagai agama yang datang dari Allah dan yang pasti benar dan sempurnanya itu kan ayat pertama yang turun saja Iqra kan, pemerintah membaca ya. Dan seperti kita ketahui, pemerintah membaca itu gerbang pertama untuk seseorang memahami, menguasai ilmu pengetahuan dan bisa menghasilkan teknologi gitu. Jadi buat saya alhamdulillah buku menjadi sahabat saya sehari-hari gitu. Itu 17 Mei kemarin kita Hari Buku Nasional, Pak. Iya, betul ya. Apa di rumah ini saja, Pak, bukunya? Apa masih ada tempat lain? Di kantor saya di PB ada. Ini kan ruang perpustakaan saya. Di ruang kerja saya pun ada dan di kantor rumah pun. Jadi ada 4 lokasi itu buku saya tersebar. Kayaknya semua koleksi itu kalau menurut staf saya sekitar 20.000 buku tuh. Banyak sekali. Di antara sebanyak itu yang paling berkesan buku apa, Pak? Yang pernah Pak Rohmin baca nih, masih ingat? Iya, terus terang buku salah satu yang paling saya terkesan tuh bukunya Umar Chapra itu ya. Kalau dalam ekonomi dan Islam, mengenai ekonomi Islam ya, judulnya The Challenges of Islamic Economic in the Modern World gitulah. Bagus sekali buku itu, sangat jelas dan sangat logis ya, dan sangat mudah dibaca ya, bagaimana ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu sebenarnya membuat manusia itu hidup lebih sejahtera, lebih adil dan lebih berkelanjutan ya, karena aspek lingkungan hidup pun itu dijelaskan ya. Jadi kalau dalam Islam memang kalau orang yang merusak bumi itu dapat siksa juga baik dunia maupun akhirat ya. Jadi subhanallah bagus sekali buku itu. Tidak salah di Indonesia buku itu jadi rujukan juga. Sudah terjemahkan ya, saya dengar. Jadi rujukan saya juga. Beli buku itu tahu nggak tahun 2005 tuh. Di mana? Di Hotel Hilton ada toko buku kan waktu umroh tahun 2005 tuh. Jadi alhamdulillah setiap saya umroh keluar negeri ya, hampir 100% selalu bawa buku baru gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada internet, tapi saya kok lebih menikmati, ada happiness tersendiri kalau baca itu langsung dari buku gitu. Walaupun di online pun saya baca gitu, tapi lebih dalam bahasa Jawanya lebih marem gitu ya, lebih afdol gitu ya. Kalau buku itu ada happiness tersendiri gitu. Baik, pemikiran seorang Umar Chapra dari Pakistan ya, Pak ya? Dari Pakistan, tapi dia bermukim di Saudi Arabia udah lama sekali. Iya. Betul-betul memang konsep Islam dan pembangunannya banyak diambil gitu ya, ilmuannya oleh tokoh-tokoh Indonesia. Betul. Untuk praktek kegiatan berekonomi syariah juga kalau tidak salah banyak juga ya konsep-konsep di situ yang diajarkan. Betul. Boleh dibilang itu salah satu buku ekonomi Islam yang landmark lah ya. Artinya menjadi rujukan utama bukan hanya di Indonesia loh, tapi di seluruh dunia gitu ya. Iya. Ikhwan akhwat,
itu buku favorit atau buku yang paling berkesan gitu ya Pak. Kalau dilihat dari topiknya sih memang tentang ekonomi, Islam, agama yang universal dan integral, pasti kajian tentang ekonominya juga lengkap. Nah, di kesempatan kali ini Bincang Inspirasi bersama Pak Rohmin kita akan membahas beberapa hal, Iwan Ahwat. Di antaranya yang pertama, bagaimana sebenarnya seorang muslim ini meningkatkan etos kerjanya gitu ya, berdasarkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Karena nanti kita akan arahkan pembahasan ini menjelang menghadapi bulan Ramadan. Ada satu, kalau saya sebut penyakit boleh nggak Pak ya? Salah satu penyakit adalah kalau Ramadan itu ternyata budaya konsumerismenya itu tinggi buat seorang muslim. Yang biasanya atau mungkin bukan penyakit, gagal fahamnya muslim ya gitu. dalam mengartikan atau memaknai ajaran Islam yang sebenarnya atau kafah dan ittiba itu. Karena bulan Ramadan ternyata belanjanya lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Akhirnya pengeluaran juga tinggi dan digunakan juga ternyata memang hanya untuk kepuasan batin saja gitu ya. Nah, supaya tidak gagal paham, sekarang kita kaji di kesempatan kali bersama Pak Rohmin. Baik, sebenarnya prinsip dasar etos kerja, kita memahami bahwa ya kerja itu ibadah kepada Allah gitu ya. Itu bagaimana tuh Pak Rohmin menjaga kerja kita itu ibadah kepada Allah? Jadi tadi seperti Ustadz Angga katakan bahwa perilaku yang kalau di bidang secara terang-terangan Islami atau jauh dari Islam ya, mayoritas muslim di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan itu karena tadi kegagalan sebagian besar umat di masa kontemporer ini di dalam mengartikan Islam, di dalam mengartikan makna hidup manusia di dunia gitu ya. Kalau kita kembali pada ajaran Islam sebenarnya seperti yang difirmankan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia di bumi itu tugas utamanya satu yang beribadah pada Allah ya, illa liya'budun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Al-Qur'an maupun hadis, Al-Qur'an dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas gitu ya, 30 juz itu misi diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia dan para rasul itu adalah supaya manusia itu melakukan dua hal. Pertama adalah menegakkan kalimat tauhid, beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah melaksanakan ketakwaan, yaitu menghindarkan diri dari semua hal yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan semua hal yang diperintahkan oleh Allah gitu. Dan beriman kepada Allah juga ada turunannya yang tersemin dalam rukun iman keenam rukun iman itu, dan salah satu rukun iman kan kita harus beriman kepada hari akhirat. Nah, malangnya ya dari banyak indikator dan survei itu kenapa muslim mundur? Sebagian besar muslim tuh masih sekuler, kemudian juga keimanan kepada akhirat tuh tipis-tipis gitu ya. Sehingga kiprah, detak jantung, nafas, perjuangan, penuh keringat muslim kayak orang yang tidak beriman. Orientasinya semua untuk dunia tuh. Bahwa jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, pengusaha kaya, semuanya untuk menggapai atribut-atribut keduniaan berupa jabatan, kekayaan, popularitas, pengaruh, anak yang banyak dan seterusnya. Padahal kalau menurut ajaran Allah, Islam kan semua effort atau upaya keduniaan itu harus di dalam rangka untuk menggapai mardatillah atau ridha Allah gitu ya. Dan ridha Allah ya di dunia memang kita harus sukses dan bahagia ya, tetapi dengan jalan yang halal supaya apa? Supaya di akhiratnya kita masuk surga, tidak masuk ke neraka begitu. Nah, saya yakin kalau umat Islam itu memaknai kehidupan itu seperti yang saya uraikan tadi, yang notabene berdasarkan Al-Quran dan hadis, insya Allah perilaku kita berpuasa atau perilaku keduniaan yang lain pun insya Allah akan sangat positif, bukan hanya untuk akhirat dan untuk diri kita, tapi juga untuk manusia yang lain. Kita memahami konsep rezeki dari Allah itu seperti apa sih Pak? Iya, rezeki kan itu kalau pada mati saya dari sumber-sumber Al-Quran itu adalah titipan dan amanah dari Allah ya.
Yang kedua bahwa rezeki itu bukan bentuknya tadi harta, jabatan dan kemewahan dunia yang lain, tetapi rezeki yang paling utama adalah ketenangan batin ya, kebahagiaan spiritual ya, lalu semangat hidup kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah gitu. Karena kalau kita manusia itu jujur sesungguhnya, pada saat kita berbuat maksiat atau hal-hal yang dilarang Allah, pasti dan pasti guna-gulana itu. Makanya manusia yang waras itu kalau mau melakukan kejahatan, misalnya mau minum, ya mau narkoba, nauzubillah min dzalik, mau melakukan perselingkuhan dan segala macam, kan nggak mau dilihat orang gitu. Sebenarnya itu kalau manusia mau jujur itu bahwa perbuatan yang dilarang Allah atau dosa atau maksiat pasti dan pasti membuat jiwa manusia tergoncang gitu ya. Nah cuman seperti kita baca dalam hadis ya, kalau manusia itu terus berbuat dosa, setiap ada dosa kan hati kita itu satu noda hitam, dua gitu. Nah kalau terus menerus nggak segera bertobat, akhirnya Allah ya udah membiarkan gitu. Kalau udah hitam semua, nah perbuatan dosa, perbuatan salah pun tidak dia stres gitu atau tidak goncang jiwanya. Tapi nanti Allah kalau orang itu nggak bertobat itu langsung dikasih azab ya, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah ini untuk istilahnya menguatkan keimanan kita kepada Allah. Banyak orang yang tergelincir, terus juga akhirnya dia keluar jalur keislamannya ya karena itu mencari rezeki, mencari harta gitu ya. Itu bagaimana tuh Pak? Karena dilihat sih karena faktor eksternalnya yang lebih mempengaruhi kuat dia, ya, betul. Kuat gitu. Apalagi kalau kaitannya dengan sebuah negara yang mungkin ekonominya tidak stabil, politiknya juga carut marut gitu ya, hukumnya tebang pilih gitu ya. Betul, tata kemasyarakatannya juga. Ya akhirnya yang mau nggak mau dengan pribadi yang kuat juga karena lingkungannya seperti itu dia menyeleweng. Nah hal seperti itu bisa terjadi nggak Pak? Iya, jadi memang kalau dalam teori psikologi maupun sosiologi ya, bahwa pola pikir, pola tindak manusia itu selalu dibentuk oleh dua variabel, ada variabel internal dan variabel eksternal ya. Variabel internal yang tadi kekokohan iman orang tersebut gitu ya, dan seterusnya itu. Variabel eksternal yang tadi ya, rangsangan-rangsangan kehidupan duniawi yang serba syur dan banyak kemaksiatan gitu. Nah secara kuantitatif tentunya kita nggak bisa membuat persentase berapa persen variabel internal itu mempengaruhi tetapi selalu dua itulah. Nah karena itu kalau variabel eksternal memang ini desain orang-orang yang tidak beriman ya, orang kapitalis ya, orang yang materialistis dan bukan boleh jadi pasti orang ateis, mereka bergabung tuh. Kan ada buku tuh judulnya Why West Hate Islam gitu ya. Karena memang orang-orang yang tidak dekat dengan Allah itu kalau misalnya ada acara resepsi ya atau jamuan makan malam itu merasa terganggu kalau ada muslim itu yang tidak minum alkohol atau tidak makan babi gitu ya dan seterusnya gitu ya. Itu sampai hal-hal kecil gitu loh. Sampai hal kecil itu buku itu dan udah proven, bukan omongan saya itu, riset itu orang-orang. Why West Hate Islam? Why West Hate Islam atau kenapa orang-orang non-muslim, orang barat ya, ini dilambangkan karena sebagian besar orang barat kan non-muslim ya atau orang kafir gitu ya. Kita itu salah satunya itu karena kita nggak seperti umat-umat lain, maaf ya. Sebenarnya kalau di ajaran Yahudi dan ajaran Kristen, Islam itu kan sama, agama samawi gitu ya. Cuman ada beda soal tauhid. Tetapi kalau kita lihat muamalahnya tuh mirip-mirip loh. Di Ten Commandment kan gitu ya, nggak boleh berzina, nggak boleh berdurhaka kepada orang tua, nggak boleh minum beralkohol, apalagi di Yahudi yang kosher itu makanan itu, apalagi babi, yang lain pun lebih ketat kan dari kita itu. Nah, cuman kalau mereka itu permisif kan, permisif tuh boleh gini gitulah, kan begitu ya. Ada mekanisme penebusan dosa segala macam di konsep Islam kan nggak ada. Jadi kenapa orang-orang sekuler dan
orang-orang tidak beriman itu lebih cocok dengan teman-teman Kristen dan teman Yahudi karena mereka lebih fleksibel gitu. Kalau Muslim yang taat dan paling tidak ajarannya tidak berubah baik di Al-Quran dan hadis ya, babi, darah, kemudian bangkai itu tetap haram. Iya. Jadi di ajarannya tidak berubah. Kalau di pihak sana dirubah-rubah kan gitu. Jadi kalau faktor eksternal memang begitu. Karena itu kalau saran utama untuk Muslim ya kita memperkuat benteng iman kita, iman dan ketakwaan. Islam kan sangat rasional ya dan sangat sistematis dan sangat fitriyah sesuai dengan kehidupan manusia. Jadi Islam itu kalau kita bagi tuh dalam ilmu sistem luar biasa tuh. Ada input, ada proses, ada output gitu. Jadi input manusia dari Allah kan sama Ustaz Angga tuh, yaitu bahwa Allah itu memberikan tauhid kepada setiap insan loh. Saya lupa surat apa, tapi Allah pernah bertanya gini, alastu birobikum, kata Allah ya. Terus manusia itu waktu masih roh dalam janin ibunya itu, qalu bala sahidna gitu. Kata waktu Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Sama roh itu, terus roh itu menjawab, iya engkau adalah Tuhanku. Jadi sesungguhnya input dasarnya setiap manusia yang lahir dari rahim ibunya itu sama, yaitu ajaran tauhid gitu. Nah cuman prosesnya itu ada proses Nasrani, proses Majusi, proses Yahudi, proses Islam, proses Hindu dan seterusnya gitu. Nah kalau di dalam proses Islam, ya kan, itu diatur ya sangat lengkap dalam Islam Mas Angga itu. Ada bagaimana hubungan kita manusia dengan dirinya sendiri, cara makan, cara mau tidur ya, kita harus ada doanya, kemudian kita disunahkan untuk miring kanan ya. Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa kalau tidur itu tengkurap itu bahaya untuk kesehatan. Itu yang diharamkan atau makruh paling haram ya. Tetapi kalau miring sebelah kanan ternyata bagus untuk jantung kita, untuk paru-paru kita. Subhanallah, dan ada doa dulu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa umut. Kemudian mau bangun tidur ada doanya juga. Alhamdulilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Mau masuk kamar mandi pun ada aturannya lengkap sih. Cara makan ya, makanlah pada saat kamu lapar, berhenti sebelum kenyang. Ternyata itu menurut penelitian dari John Hopkins University, the best fakultas kedokteran di dunia, mengatakan ternyata terapi kesehatan fisik ya yang paling mujarab adalah di manajemen makan itu. Salah satunya jangan berlebihan makan gitu ya. Subhanallah. Lalu Allah pun mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain. Ada bab ekonomi, bab politik, bab bernegara, lengkap dalam Islam itu. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan Sang Khalik ya. Ubudiyah diatur, sholat, zakat, puasa, haji itu dan seterusnya. Lalu hubungan manusia dengan lingkungan hidup pun diatur itu. Lengkap sekali gitu, bahwa kita nggak boleh merusak keseimbangan ekosistem bumi gitu ya. Jadi Allah maha benar seperti yang difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam. Madinah, kata Allah, bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Islam itu agama yang sempurna, guiding human being atau manusia in every detail, not only the relation with human being with Allah, with God gitu, tetapi juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, baik dalam arti ekonomi, perdagangan, sains teknologi, berpolitik, semua diatur gitu. Iya kan? Nah, kalau proses ini benar-benar menurut ajaran Islam yang maha sempurna dari Allah, pasti outputnya tuh akhlakul karimah, yaitu minimal yang 4 itu. Sidik, iya kan? Amanah, fatona, dan tabligh. Tabligh itu menyampaikan kalau kita punya rezeki, share, berbagi. Subhanallah, itu ilmu juga gitu. Kesenjangan pendapatan atau ekonomi, ketimpangan ekonomi yang sekarang menjadi concern Presiden Jokowi dan seluruh kepala pemerintahan di dunia, kaya dan miskin itu menganga begini, itu karena
manusia-manusia tidak beriman itu menganggap bahwa harta benda itu seperti korun punya persepsi seolah-olah milik sendiri gitu. Kalau dalam Islam kan harta benda itu hanya titipan dari Allah, tidak boleh disimpan dalam hati, dalam tangan saya, sehingga berbagi, ada mekanisme zakat, infak, sodako, wakaf ya. Memang kalau zakat yang wajib tuh kecil sekali, hanya 2,5% kan Ustadz ya. Tetapi Islam mengencourage, memberi semangat kepada manusia untuk berbagi lebih ya. Betul. Sehingga kalau dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan kalau nggak salah, infak sedekah yang tak terbatas. Sepertiga ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, konglomerat pada zaman itu sama dengan Utsman, setengahnya. Abu Bakar konglomerat juga berapa? Semuanya. 100% gitu. Sampai Umar bin Khattab geleng-geleng nggak bisa mengalahkan ini. Subhanallah, kalau manusia itu mengamalkan Islam, nggak ada tuh problema yang namanya gap between the poor and the rich gitu ya, dan gap atau kerusakan lingkungan gitu ya. Begitu. Saya membaca satu buku judul Islam dan Masyarakat, tulisan dari Syekh Yusuf Qaradawi. Di situ dijelaskan bagaimana ya menyangkut dengan rezeki seorang muslim dari pekerjaannya, terus dari usahanya gitu ya. Ini salah satu faktor eksternal tadi memang harus diatur oleh ulil amri. Di sini pemerintah. Satu, kewajibannya adalah mengatur bagaimana lapangan pekerjaannya. Kedua, diatur bagaimana membuat perundang-undangan gitu ya yang bisa mendukung kesejahteraan masyarakat tersebut. Para mukmin melihat konsep itu kan sebenarnya di Indonesia ini bisa gitu diterapkan gitu, apalagi sebagian besar muslim gitu ya. Bagi selain muslim juga ini pasti berefek bagus. Apakah itu ada prospeknya kalau untuk di Indonesia penerapan hal seperti itu? Nah, karena Allah tuh Maha tahu ya, dan salah satu ketahuannya itu bahwa faktor eksternal yang menggoda manusia itu dahsyat sekali kan. Setan kan minta dispensasi dari Allah kan, ketika setan dihukum oleh Allah, oke, saya dihukum Allah, tapi tolong saya diberi umur panjang, tidak mati-mati, kemudian menggoda manusia, keturunan yang banyak, keturunan banyak, dan akan saya goda yang namanya keturunan Adam itu dari atas, dari bawah. Memang godanya itulah, makanya Islam Allah tidak mengharamkan orang itu menjadi sekuler, menganggap bahwa urusan dunia itu boleh diatur atau menurut pedoman yang dibuat bukan dari Allah. Jadi Islam itu harus kafah ya, karena tadi supaya faktor eksternal itu seminimal mungkin karena orang kan, keimanan orang kan tidak sama. Kalau Ustadz Angga nih kelihatannya setingkat jenderal nih gimana, kalau saya juga boleh jadi kopral kan gitu. Justru yazidu wa yanqusu juga. Iya betul. Jadi iman seorang pun begitu ya, fluktuatif gitu ya. Kadang-kadang ini. Nah, karena itu supaya manusia itu relatif tidak tergoda ya, faktor godaannya atau eksternal faktornya diminimize, direduksi. Itulah peran authority atau pemerintahan gitu ya. Karena itu di dalam Islam tuh yang namanya aspek preventif tuh sangat-sangat itu diutamakan itu di dalam menegakkan hukum itu. Seperti ada ayat la taqrabu zina, mendekati aja kagak boleh tuh, apalagi melakukannya gitu. Demikian juga untuk berbuat haram. Dan tadi perilaku koruptif itu, korupsi kan dalam teorinya ada korupsi yang by need dan by greed kan ya. By need itu adalah korupsi yang terpaksa itu. Terpaksa. Tetapi kalau by greed itu kurang ajar nih orang. Sebenarnya orang itu mampu, ekonomi itu cukup, korupsi. Nah, karena itu, karena Islam itu ajaran yang pasti benarnya datang dari Allah. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, mencuri itu dilihat dulu. Kalau memang mencurinya itu karena terpaksa, di dalam pengadilannya kan dibebaskan tuh. Tapi pengadilannya, jaksanya harus benar-benar adil juga. Jangan main kena sogok-sogokan gitu. Dinilai itu terjadi di dalam hukum Islam yang sangat indah. Itu karena di masa Khalifah Umar karena seluruh perangkatnya memang sudah bagus, sudah kuat gitu ya. Betul. Nah, sehingga upaya pemerintah dan negara itu harusnya bagaimana menciptakan lapangan kerjaan, bagaimana penduduk suatu negara itu harus benar-benar minimal
bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, mulai pangan, sandang, perumahan. Jadi kalau Ustaz Langga udah nikah 5 tahun, jangan ikut mertua indah melulu, harus punya rumah sendiri. Itulah konsep Islam kan. Kemudian kesehatan, jangan kalau sakit ke dukun ponirin melulu gitu ya. Pendidikan, punya anak harus kalau bisa lulus S1 minimal, S2, S3, kan begitu Ustaz. Dan dalam alam modern katanya kebutuhan dasar itu bukan hanya 5 atau 5 basic needs, but 6 basic needs, yaitu transportasi ya. Jadi kalau udah berkeluarga, Ustadz minimal ya Kijang Innova second hand lah kan gitu. Kalau Rasil kan gitu, jangan gitu. Jadi begitu, itu tugas pemerintah untuk menciptakan peluang pekerjaan, akses terhadap sumber permodalan, infrastruktur dibangun, ya kan. Kemudian capacity building, jadi rakyat juga harus punya kemampuan teknis dan kemampuan bisnis ya untuk berwirausaha, begitu Ustaz. Kalau kekuatan pribadinya sebenarnya yang bisa dukung apa menuju ke kesejahteraan itu bagaimana sebenarnya? Nah, jadi kan gini, kita selalu berusaha di 2 variabel tadi supaya kondusif untuk seorang itu menjadi beriman dan bertakwa dan sukses dunia akhirat. Jadi kalau faktor eksternal memang kalau menurut hemat saya itu tugas pemerintah itu ya. Tetapi kalau internal itu tugas individu kita gitu ya. Jadi itu Islam udah lengkap ya. Semakin kita dekat pada Allah, yakni melaksanakan seluruh yang wajib, minimal sholat 5 waktu dalam sehari, dan supaya kita lebih dekat kepada Allah lagi dan lebih tegar iman kita sehingga tidak tergoda oleh godaan-godaan setingkat apapun gitu ya. Itu kan harus nafilah atau sunnah-sunnah itu harus kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah itu. Tahajud, wow, mekanisme yang luar biasa Allah menjanjikan dalam surat Al-Isra ayat 79. Barang siapa mukmin muslim yang bangun di sepertiga malam melaksanakan sholatul lail akan ditingkatkan derajatnya. Iya kan? Sholat duha juga membuka pintu rezeki, sedekah kepada sesama yang membutuhkan juga membuka pintu rezeki. Sekali lagi rezeki bukan hanya harta ya, dan kedua tapi ketenangan jiwa, optimisme, selalu sumringah, selalu ingin berbuat baik kepada sama. Singkat cerita, inner happiness, kebahagiaan yang timbul dari jiwa dan hati kita itu yang lebih bagus itu. Nah, lalu Allah juga menjanjikan dalam surat At-Talaq gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja ya, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar ya, makhraja ya. Lalu ayat 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Lalu dalam ayat keempatnya Allah berfirman, surat At-Talaq juga, wa may tawakkal 'alallahu fahuwa hasbuh, Allah akan memberikan kecukupan. Jadi kalau Ustaz nggak ingin umroh, insya Allah ada aja kalau bertakwa tuh ya. Kemudian di ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amri yusra, Allah akan memberikan kemudahan. Terus dalam ayat berikutnya 5 atau 6 ya, Allah akan mengampuni pahala kita, dosa-dosa kita, dan akan memberikan pahala yang besar. Apalagi yang diinginkan manusia? Tadi jalan keluar kalau Ustaz. Yang kedua rezeki, yang ketiga kecukupan, yang keempat kemudahan, kelima ampunan dosa-dosa kita dan pahala yang besar. Jadi itu janji Allah, bukan omongan para pendahulu itu dalam surat At-Talaq itu. Jadi kalau kita orang beriman, lakukan aja ketakwaan dan ketawakalan, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya. Cuman begini, definisi takwa itu bukan hanya yang sifatnya hablum minallah atau hubungan vertikal, juga hubungan minannas. Seperti ciri ketakwaan pertama adalah etos kerja keras, etos kerja yang ihsan gitu ya. Jadi tanpa diawasi oleh bos pun kita tampil paripurna. Sebagai dosen, jadilah dosen teladan. Sebagai peneliti, jadilah peneliti yang menghasilkan inovasi. Sebagai presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai lurah, jadilah umaro yang benar-benar bisa menciptakan suasana kondusif sehingga penduduknya tuh beriman dan bertakwa. Lalu janji Allah turun dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau kana ahlal qura
amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi ini janji Allah bagi manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau secara individu surat At-Talaq tuh diberikan kemudahan, rizki, kecukupan, jalan keluar ya, kemudian ampunan itu. Tetapi kalau secara kolektif masyarakat, Ustaz Angga, itu di dalam surat Al-A'raf 96 tuh, berkah itu datangnya dari berkah itu apa? Penduduk Indonesia yang tadinya malas menjadi rajin. Penduduk Indonesia yang tadinya produktivitasnya itu sekarang hanya setara dengan $9.200 per tahun, padahal Singapura 95.000, menjadi lebih produktif. Tadi kerja bukan hanya karena bos gitu ya. Penduduk Indonesia yang tadinya itu benci atau jauh dari sains teknologi menjadi lebih dekat. Pemerintah yang sekarang tuh dana untuk ristek itu hanya 0,3% dari PDB, seperti negara maju kan 3% Ustaz minimal. Jadi berkah itu kekuasaan Allah. Kalau Allah itu mengendaki kun fayakun gitu. Orang yang tadinya hoream atau malas gitu menjadi rajin. Orang yang tadinya itu tidak mau membantu tetangganya menjadi orang yang tadinya iri, dengki ya, SMS terus, senang melihat orang lain susah melihat orang senang, itu menjadi orang yang ikhlas. Wah. Jadi menurut saya Ustaz Langga ya, tugas pertama seorang pemimpin adalah membuat rakyat itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, karena kita negara Pancasila, monggo. Buat teman-teman Kristen beriman dan bertakwalah sesuai dengan Kristen. Buat teman-teman Buddha juga demikian, sesuai dengan Buddha. Kita Muslim pun begitu, dan jangan pernah menghina atau menyinggung akidah sesama. Saya kira kalau setiap penganut beragama di tanah air tercinta, bahkan di dunia ini, tidak pernah menghina atau menistakan agama orang lain ya, insya Allah kalau ajaran muamalahnya pun mirip-mirip kok. Nggak ada ajaran agama satupun yang menganjurkan atau membolehkan perizinahan atau korupsi, kan nggak ada ya. Nah, cuman kalau ada pemeluk agama yang satu trespassing untuk merambah keyakinan orang lain, istilahnya timbul perpecahan dan malapetaka gitu. Baik. Jadi tadi itu ya. Itu kayak kunci keberkahan ya tadi ya. Subhanallah, kalau Indonesia pengen berkah itu tadi. Nah, saya juga ingin tadi ketika Pak Rohman mengatakan ya ketenangan jiwa kan sebenarnya diharapkan gitu ya, dari rezeki yang didapatkan, dari pekerjaan yang dijalankan gitu kan, ketenangan jiwa intinya. Saya jadi ingat konsep tawazun dalam Islam, keseimbangan. Melihat orang yang melakukan maksiat, melakukan korupsi, melakukan kemaksiatan lain, narkoba, sepertinya keseimbangan antara kepuasan batin dan kepuasan duniawinya ini bermasalah seperti ini, Pak Rohman ya. Itu untuk menjaganya bagaimana? Karena kita melihat gini juga, kalau ini kaitannya sama dengan mencari rizki bagi seorang sufi gitu ya. Ada beberapa kelompok sufi yang ya supaya seimbang itu keduniaan hilangkan semua gitu ya. Akhirnya ya yang terjadi adalah dunia hilang, dekat dengan Allah yang memang iya, tapi tidak produktif dan tidak memberikan efek yang positif terhadap lingkungan, misalkan gitu. Ada juga yang keduniaannya lebih besar, akhirnya akhiratnya jauh, hubur dunia akhirnya ke situ. Nah, jaga keseimbangannya gimana? Iya, sebenarnya Islam kan agama yang wasaton ya, seimbang ya, dan itu udah cukup banyak Al-Quran bahkan di hadis ya yang mengajarkan kan keseimbangan itu. Seperti misalnya dalam kata orang Cirebon, doa sapu jagat tuh, yang di dalam surat Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Allah menganjurkan atau katakanlah menginstruksikan kepada muslim yang beriman dalam berdoa itu dua itu, minta kebahagiaan dan kesuksesan, kebaikan di dunia, dan juga kebahagiaan di akhirat, yaitu supaya terhindar dari siksa api neraka. Baca juga surat Al-Qasas ayat 77, subhanallah, sangat balance itu. Dan carilah kebahagiaanmu untuk negeri akhirat, don't forget, jangan lupa untuk dunianya gitu. Nah, tapi seimbang bukan berarti matematis benar, artinya 50% dunia, 50% akhirat, tidak. Yang dimaksud dalam keseimbangan atau hidup yang wasaton dalam Islam itu yang utama akhirat, ya, yang kedua tuh dunia tetap. Jadi kita boleh mencari pangkat setinggi mungkin, jadi presiden, jadi raja ya. Kita boleh menjadi
orang kaya gitu. Bahkan dalam Islam sih dianjurkan kan karena kita untuk sholat perlu juga ekonomi kan. Perlu punya sajadah, perlu pakaian, perlu air yang bersih gitu. Apalagi untuk haji kan. Jadi aneh kalau ada orang menafsirkan bahwa Islam harus miskin segala macam. Enggak. Sebaiknya kaya, tapi kaya yang beriman dan bertakwa gitu. Demikian juga kita harus punya karisma, popularitas, supaya apa? Supaya dakwah kita efektif gitu ya. Nah, tetapi dengan prinsip bahwa akhirat diutamakan, semua keberhasilan duniawi tadi seperti pangkat, kedudukan, harta, iya kan, popularitas, keturunan di dalam rangka untuk menggapai ridha Allah dan menegakkan kalimat Allah. Ya, sehingga seorang muslim yang beriman takwanya itu benar-benar kuat itu ya, tidak malas-malasan. Bahkan ada suatu riwayat sahih kan, suatu saat Sayyidina Umar menjumpai ada seorang sahabat itu udah siang malam tuh dizikir terus Sayyidina Umar kan mengingatkan bahkan secara fisik, ini bukan Islam yang benar, Islam yang seimbang, karena kamu punya istri juga harus beri nafkah batin ya. Nggak boleh puasa, Nabi melarang puasa orang terus menerus ya. Kan begitu. Itulah Islamnya ini, cuman ya itulah sebagian besar umat Islam zaman sekarang kan baca Al-Quran juga nggak pernah, hadis apalagi, kitab-kitab ulama apalagi, sehingga kehidupannya menjadi tanpa arah, binal tuh. Tapi kalau kita baca Al-Quran, hadis, kita subhanallah, indah sekali hidup berislam itu. Semangat selalu ingin berbaik. Ya, cuman karena kita manusia kadang-kadang ada lah bete itu, tapi 5-10% aja gitu. 90% lebih kita hidup semangat, ingin berbagi, berbuat kebaikan. Bukan hanya terhadap sesama muslim, tetapi juga terhadap non-muslim. Bahkan kalau dalam ajaran Islam kan rahmatan lil alamin. Jadi kita menyayangi itu bukan hanya sesama manusia saja, tetapi terhadap alam semesta, flora dan fauna gitu. Sehingga dalam kaidah perang Islam nggak boleh kita merusak tumbuhan, fauna, orang tua, anak-anak, tempat beribadah. Wow, kesatria sekali gitu. Cuman kita banyak manusia yang jauh dari Islam. Tadi ada kalimat yang ini perlu kita ingat juga gitu, rezeki bukan hanya harta, kesehatan, punya ilmu, semangat titik menolong orang, subhanallah. Pastabikul khairat ya, ada bukunya Ustadz Yusuf Mansur bagus sekali itu, The Power of Giving tuh. Power itu apa ya? Keindahan atau keuntungan ya, atau keunggulan ya, atau fadilah ya daripada giving itu apa ya? Memberi ya, bersodakoh. Sodakoh, infak. Karena memang secara psikologi kalau orang itu baik beriman atau beriman, muslim non muslim, itu kalau memberi ada happiness tersendiri gitu. Begitu. Kalau kita minta kan tersiksa sebenarnya gitu ya. Cuman masih ada. Makanya dalam Islam Ustaz, tangan di atas lebih baik tangan. Jadi aneh kalau ada sekarang dunia Islam tuh hampir semua umat Islam maksudnya hampir semua tertinggal dalam bidang kehidupan, sains teknologi kita ini, ekonomi kita ini, media massa semua dikuasai oleh teman-teman non muslim, sehingga propaganda dan Islamfobia dulu gitu kan. Karena kita umat Islamnya jauh dari Islam itu. Ya, seperti tadi ketika kita sebenarnya meminta itu lebih harus malu sebenarnya. Betul. Kita tuh harus lebih banyak memberi. Pemikirannya masih ada di kalangan umat Islam tuh karena begini, ya kalau kita banyak beri akhirnya berkurang buat kita gitu. Padahal kan dalam Al-Quran jelas semakin banyak memberi itu. Iya, di surat Al-Baqarah jelas sekali ya kalau kita bersedekah berapa tuh 700 kali lipat ini. Matematikanya masih matematika sekuler atau materialistik itu. Materialistik ya. Tapi Allah kan tadi punya mekanisme tersendiri gitu ya. Ya boleh jadi tidak hari itu juga gitu ya, misalnya sedekah 1 juta lalu kita dapat 1 juta lagi, tidak, setelah seminggu, sebulan, setahun gitu, tapi itu janji Allah pasti benarnya gitu. Cuma kita tidak berpangku tangan, kita harus tetap berikhtiar, berusaha secara profesional ya sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada tuh rezeki datang dari Allah tuh lalu kita malas-malesan, itu harus ada effort ya. Effort itu apa ya? Usaha, ikhtiar dulu gitu, sambil berdoa kepada Allah. Ikhwan Alfat, semangat untuk bekerja, berusaha, beramal soleh tadi gitu ya, terus berinfak, bersedekah dan bersemangat terus untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita akan kembali nanti di
sesi kedua, Ikhwan Akhwat. Di sesi kedua nanti kita akan lebih banyak membahas mengenai persiapan seorang muslim dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Selain nanti juga hal-hal lain akan kita bahas. Tetaplah bersama kami.